Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Raja Iblis. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, malam harinya Ryeonwoo pun menemui Hwanya dan Dalji, di mana Hwanya melapor kepadanya. Setelah memeriksa tubuh korban, kalusnya mirip dengan adikmu, semuanya bersih, tak ada satupun tetes darah sekalipun yang keluar, dan bahkan tidak busuk setelah sekian lama. Racun seperti itu adalah racun yang langka. Kemungkinan racun itu hanya bisa dibuat oleh Five Poison Demon. Mendengar hal itu, Ryeonwoo pun meliriknya bertanya, "Apa kota lokasi sekte Five Lightning?" Hwanya membalas, "Ya, kami sudah menemukannya." Ryeonwoo yang menimpali, "Kalau begitu, tunjukkan jalannya." Hwanya yang tak menduganya pun terperanjat. Apa? Sekarang juga?" Ryeonwoo menekankan. "Apa ada alasan untuk menundanya?" Hwanya beralasan, Itu 1 jam lagi adalah waktu untuk absen. Mungkin lebih baik menunggu nanti saja." Sembari melangkah pergi, Ryeonwoo yang tak ingin membuang-buang waktu menegaskan, 1 jam saja sudah cukup. Ayo pergi." Mendengar hal itu, Dalji pun meledek Hwanya jika Hwanya terlalu lambat, yang membuat Hwanya merasa kesal. Sesaat kemudian, mereka bertiga pun tiba di depan sebuah gerbang sekte Lightning, di mana ada beberapa orang yang berjaga di sana. Kemudian, tanpa berbasa-basi terlebih dahulu, Hwanya bertanya, "Siapa penanggung jawab tempat ini?" Seorang dari mereka yang merasa jika kedatangannya mencurigakan segera bersiap dengan pedangnya membalas, "Beraninya kau mencari master kami?" Hwanya membalas, "Tidak, mastermu adalah Five Poison Demon." Tentu saja perkataan Hwanya membuat yang lainnya mendekat. Meskipun begitu, ada seorang dari mereka yang berlari diam-diam meninggalkan mereka sembari berpikir, bagaimana mereka bisa tahu nama itu. Kemudian, melihat mereka yang tak ingin mendengarkannya, Hwanya mengatakan, "Apa kalian tidak punya semacam alat? Alat semacam trompet atau semacamnya? Jika ada sesuatu yang darurat, kami tak punya banyak waktu. Jadi lebih baik kalian berkumpul, sehingga kami akan lebih mudah membersihkan semua sampahnya." Tentu saja perkataan Hwanya yang begitu meremehkan mereka membuat mereka semua tak bisa menahan dirinya lagi. "Oh, tidak tahu siapa dari mana kalian berasal, tapi kalian hanya bertiga. Rampuk berudak!" Sayangnya, meskipun jumlah mereka lebih banyak, mereka semua bukanlah tandingan trio Ryeonwoo, di mana hanya butuh berpetik saja untuk mereka meratakan semuanya. Nah, teriakan itu seharusnya sudah cukup. Lalu, seperti yang dikatakan Hwanya, teriakan mereka yang dihajar pun cukup untuk membuat rekan-rekan mereka yang ingin datang. Namun, alih-alih langsung menyerang, seorang dari mereka memperhatikan situasinya terlebih dahulu sembari berpikir, sepertinya nama yang seharusnya tetap dijaga kerahasiaannya setelah terungkap. Mereka sudah dibesarkan dengan susah payah, tapi sepertinya harus disingkirkan. Untuk mencari tahu dari mana informasi itu bocor, kami harus menangkap mereka hidup-hidup. Sayangnya, di saat ia memikirkan hal itu, trio Ryeonwoo telah bergerak lebih dulu menghajar rekan-rekannya, yang tentu membuat orang itu terkejut. Ditambah lagi, belum sempat ia bisa mencerna situasinya, sebuah tendangan datang ke arahnya, yang buatnya harus menjaga jaraknya setelah menerima tendangan itu dengan senjatanya. Namun, melihat tendangannya yang begitu kuat, bahkan bisa sampai membuat kedua tangannya gemetaran, orang itu pun terdiam berpikir, "Apa ini? Siapa orang ini? Seandainya aku tidak memperkuat tombakku dengan energi dalam, maka aku pasti tidak akan bisa menahan serangan itu." Melihatnya yang terdiam begitu, Ryeonwoo pun berkata, "Pertahanan single sword spear, kemampuanmu pasti atas rata-rata. Kalian dipercaya untuk menjadi pemimpin palsu kelima sekte Lightning kan? Cepat serang dia, kita perlu kembali ke sebelum jam malam." Tentu saja perkataan Ryeonwoo membuat orang itu terkejut, di mana ia sama sekali tidak tahu seberapa banyak informasi yang telah Ryeonwoo ketahui. Ditambah lagi kalimat terakhirnya yang begitu meremehkannya membuatnya tak lagi bisa menahan emosinya. "Jam malam? Kalian menghina aku kah? Dasar bocah berdebah, akan kukoyak tubuhmu itu. Lightning Absorption Kill." Sayangnya, meski orang itu telah menggunakan tekniknya, ia dibuat terkejut ketika melihat Ryeonwoo tak lagi di depannya. Ditambah lagi, kini tubuhnya tak bisa bergerak, di mana Ryeonwoo dengan cepat menatap titik akumuntur tubuhnya dan hanya menyisakan mulutnya agar bisa berbicara. Siapa kau? Kenapa kau melakukan ini?" Ryeonwoo yang berdiri di atas tombaknya membalas, "Ya, kau tidak berhak mengetahui hal itu."
Tepat setelah mengatakan itu, Rionwi pun mengakhiri hidupnya dengan cara membakar tubuhnya dengan teknik Fiery Blades. Kita beralih kembali ke asrama Akademi Illusion, di mana instruktur murid baru nampak tengah berkeliling mengecek masing-masing kamarnya karena jam malam telah dimulai. Tentu saja hal itu membuat Bisol merasa cemas karena Rionwi sama sekali belum kembali. Ditambah lagi, di tengah kecemasannya itu, Pak Instruktur datang mengecek kamarnya dan langsung tidak ada yang aneh karena hanya Bisol saja yang menyambutnya. Wah, apa ini? Orang ini berani tidur di saat panggilan jam malam. Seketika itu juga, Bisol berusaha menahannya dengan mengatakan, itu dia sedang tidak enak badan, Pak. Pak Instruktur yang tak percaya apinya membalas, tidak enak badan? Di bagian mananya? Sembari mendorongnya untuk menjauh dari kasurnya, Bisol beralasan, jangan Pak, yang itu dia mungkin terinfeksi. Pak Instruktur yang agak terkejut menimpali, Apa dia terkena wabah tertentu? Harusnya kamu melakukan ini tadi tahu. Namun, perbuatan mereka harus berhenti ketika mereka berdua mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka, di mana Rionwi muncul dengan tubuhnya yang masih basah. Apa sudah waktunya panggilan jam malam? Tentu saja kemunculan Rionwi di sana membuat mereka berdua terkejut, terutama Pak Instruktur yang merasa jika Bisol mempermainkannya. Seketika itu juga Pak Instruktur menyingkap selimut dari kasur Rionwi hingga bisa mengetahui orang-orangan sawah yang terbuat dari jerami. Kau lelucon macam apa ini? Bisol yang tak bisa menjelaskannya pun tentu gelagapan di sana yang membuatnya di saat keluar oleh Pak Instruktur karena berani bermain-main dengannya. Sementara itu, di depan bangunan Spectral Lightning yang telah terbakar habis, terlihat seorang pria yang terdiam berpikir, siapa yang macam-macam dengan kelima Spectral Lightningku yang kubangun dengan segenap tenaga ini? Setelah berpikir seperti itu, orang itu pun memerintahkan beberapa anak buahnya yang telah bersiap di belakangnya. Kalian, jangan tunjukkan wajah kalian kepadaku sebelum kalian mencari tahu siapa dalangnya. Mendengar perintahnya, seketika itu juga mereka semua bergegas pergi dari sana. Baik Master, kami mengerti. Lalu, saat setelah kepergian mereka, seorang pria yang tadi kabur ketika trio Rionwi menyerang sektenya datang menghampirinya, yang membuat orang itu bertanya, ada apa? Apa kau sudah tahu siapa pelakunya? Pria itu membalas, bukan begitu Master. Namun, belum sempat pria itu menyelesaikan kalimatnya, orang yang dipanggil Master olehnya, yang ternyata adalah Senior Woseng, langsung mencekiknya menegaskan, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tidak menunjukkan tampangmu? Meski ia kesusahan untuk bernapas, pria itu mengatakan, ada sebuah permintaan, hadiahnya 20.000-nya. Mendengar hadiahnya, seketika itu juga Senior Woseng melepaskan cekikannya. Hah? Apa? Jelaskan padaku. Sembari mengatur napasnya, pria itu pun menjelaskan, syaratnya adalah membunuh sang target pelan-pelan supaya target tidak menyadarinya. Senior Woseng yang begitu percaya diri membalas, wah, itu adalah kemampuan khususku. Kau bilang 20.000-nya? Siapa target yang harus dibunuh? Pria itu menimpali, seorang murid di Akademi Illusion. Targetnya adalah Hugh Rionwi. Mendengar namanya, seketika itu juga Senior Woseng tersenyum lebar karena ia mengenali siapa yang menjadi targetnya. Sementara itu, di tengah semak belukar yang lumayan rimbun, terlihat seorang pria yang mengambil sesuatu dari sebuah gundukan batu. Ternyata seorang itu adalah Wanya yang kini tersenyum puas karena telah mendapat konfirmasi jika sekte Pipe Poison telah menerima misinya. Keesokan harinya, para murid di Akademi Illusion pun berlatih dengan arahan para instruktur. Meskipun begitu, setelah kelasnya usai, Rionwi melatih ke tekniknya sendiri, di mana ia menjadikan Senior Woseng sebagai targetnya. Selain itu, ia juga bisa melihat Bisol yang tengah berlatih dengan teknik Twin Blade-nya. Lalu sore harinya, waktu latihan pun telah usai, di mana para murid kembali ke asramanya masing-masing. Namun di saat Rionwi akan membuka bajunya, tiba-tiba saja Bisol berteriak sembari mendekatinya. Stop sekarang juga! Luka-luka ini sudah sembuh? Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Rionwi kebingungan. Kau ini kenapa? Ada apa? Bisol yang memperhatikan tubuhnya dari dekat, bahkan sampai mengeluarkan air liurnya berkata, apa maksudmu apa? Kemarin malam, baju yang kamu lepaskan itu bersimbah darah. Tidak ada salahnya, aku khawatir kan? Mendengar hal itu, Rionwi pun menyangka jika itu bukanlah darahnya. Namun tepat setelah ia melepaskan bajunya, Bisol melemparkannya sebuah baju sembari berkata,
Iya tentu saja, bukan darahmu. Lagi pula, tidak mungkin kamu akan kembali setelah dihajar seseorang. Ryonwee pun tersenyum membalas. Wah, kau sudah membersihkannya ya? Kalau begitu, tolong bantu aku lagi hari ini ya. Tepat setelah mengatakan itu, Ryonwee yang sudah memakai pakaiannya pun langsung pergi dari sana. Yang membuat Bisol merasa jengkel. Apa? Wah, astaga, bisakah kamu diam sedikit? Woi, saat kemudian, Ryonwee yang mengunjungi kediaman senior Woseng berkata, kau menjamuku lagi hanya karena ini. Aku tidak tahu bagaimana caraku berterima kasih kepadamu. Mendengar perkataannya, senior Woseng yang tengah menuangkan sesuatu ke dalam teko tehnya membalas. Ya, berdiskusi dengan Tuan Muda Hyuk selalu menyenangkan. Kemudian, sembari menuangkan tehnya, senior Woseng berkata, hari ini, aku sudah menyiapkan teh yang sangat enak. Silakan. Sembari mengangkat cangkirnya, Ryonwee membalas. Aromanya lembut. Senior Woseng menimpali. Itu benar, teh ini memiliki rasa yang kaya. Pada saat itu, senior Woseng terus saja memperhatikan gerak-gerik Ryonwee, di mana ia ingin memastikan jika Ryonwee meminum teh racunnya dengan benar. Namun, sebentar saja Ryonwee menyesap cangkir tehnya. Ia segera menyimpan cangkirnya mengatakan, apa kau tahu tanaman herbal bernama Yuryongsan? Meskipun sempat terkejut dengan tingkah Ryonwee, yang tiba-tiba saja menyimpan kembali cangkir tehnya, senior Woseng langsung bertingkah kiuk membalas. Ya, aku belum pernah mendengarnya sih. Dengan wajah seriusnya, Ryonwee menjelaskan, konon, saat kau memakan tanaman herbal itu, tidak akan ada gejala tertentu. Tetapi, kalau kau memakannya dengan cangkokan Muryong saat efeknya masih terasa, maka itu bisa membunuhmu dalam 1 jam. Jadi, racikan itu merupakan racun sempurna bagi pembunuh untuk membunuh targetnya secara diam-diam. Mendengar hal itu, senior Woseng yang mulai cemas bertanya, kenapa kau tiba-tiba membahas ini? Ryonwee membalas, bukankah kau itu ahli herbal, Tuan Muda? Senior Woseng menimpali, aku hanya tertarik pada bunga, kau salah paham. Sembari mengangkat cangkir tehnya, Ryonwee menengankan, tidak mungkin. Bukankah kamu campurkan Yuryongsan ke dalam teh yang kita minum ini? Tentu saja perkataan Ryonwee membuat senior Woseng terperanjat. Ditambah lagi, Ryonwee melanjutkan, itu karena kau telah menerima permintaan untuk membunuhku kan? Seketika itu juga, senior Woseng bangkit dari kursinya, menarik tali darurat yang akan memblokir semua jendela dan pintu di sana. Permintaan itu? Jadi, kau yang mengirimnya? Seperti detik kemudian, setelah jalan keluarnya terblokir, senior Woseng mengeluarkan senjata rahasianya sembari mengatakan, awalnya, aku ingin memberimu kematian yang tenang, tetapi kau sendiri yang ingin mempercepat kematianmu. Tepat setelah mengatakan itu, senior Woseng pun menggunakan senjata rahasianya yang menembakkan beberapa jarum beracun sekaligus. Tentu saja, Ryonwee pun sendiri tak hanya tinggal diam, di mana ia menendang meja di depannya, menjadikannya penahan jarum beracunnya sekaligus menyerang balik. Lalu, melihat meja yang kini terbang ke arahnya, senior Woseng pun segera mengambil pedangnya untuk menangkis meja tersebut. Namun, masih meja telah terbelah 2, yang dibuat kebingungan karena dirinya tak melihat Ryonwee di sana. Ditambah lagi, di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja Ryonwee muncul di belakangnya sembari mengatakan, yang menghancurkan klimaks kita lightning itu adalah aku. Mendengar hal itu, seketika itu juga senior Woseng menyingkirkan pedangnya ke arah belakang. Tetapi Ryonwee langsung menghentikannya, di mana ia memukul tangannya dengan keras sehingga senior Woseng menjatuhkan pedangnya. Lalu, bersama dengan senior Woseng yang melompat mundur menjaga jarak darinya, Ryonwee mengatakan, tunjukkanlah kekuatan aslimu sebagai master sejati di kelima sekte lightning, Five Poison Demon. Dan perintah pun diakhiri dengan, mendengar hal itu, senior Woseng pun tak lagi punya alasan untuk menahan diri, di mana ia merubah sikapnya sembari berkata, kalau kau memang orang yang telah menghabisi kelima sekte lightningku, maka aku tidak akan membiarkanmu mati dengan begitu saja.